Gen Z itu terutama di TikTok, mungkin ini salah satu penyebab terjadinya kerusuhan dan demo kemarin ya, dan kerusuhan kemarin. Mereka menganggap Indonesia itu dikit-dikit pajak. Ini dipajakin, kita dapat pendapatan, udah dipajakin. Pendapatan kita beliin mobil, jadi kena pajak juga. Mobilnya jalan per tahun kena pajak juga, per 5 tahun ada lagi kan registrasi ulang. Nah itu apakah betul Ci, di luar negeri yang seperti Aurel katakan tadi tidak seberat Indonesia? Tapi sebenarnya masih ada pro kontra loh. Sampai hari ini masih ada pro kontra nggak sih? Iya. Dan katanya Cortex itu awalnya waktu terlalu dipaksakan, servernya belum siap. Sampai sekarang juga katanya banyak yang error. Masih terjadi nggak Ci sampai per hari ini nih? Hari ini kita taping di bulan November 2025. Udah mendekati akhir tahun, berarti ini udah 11 bulan berjalan. Apakah masih muter-muter kayak gitu? Atau sudah lancar sebetulnya Cortex ini? Nah, memang namanya program baru kan mulai dari 1 Januari 2025. Servernya itu dipakai oleh seluruh negara, satu negara. Pasti banyak kekurangannya banyak. Awal-awalnya itu memang banyak mengeluh karena servernya hang, karena muter-muter nunggu sampai berapa menit. Jadi kita itu sebagai yang di kantor, sebagai yang urus pajak, bagian perpajakan itu, ya pertama-tama pasti ada kesusahannya. Tapi belakangan ini dari Dirjen Pajak juga sudah perbaiki terus. Bahkan mereka itu Sabtu Minggu kerja terus, perbaiki sistem. Sekarang udah lumayan kok. Jadi sebenarnya kalau Cortex itu canggih banget dong ya, dan memang dibutuhkan untuk menggabungkan semua aplikasi jadi satu, nyambung sama NIK kita, dan akhirnya itu dipakai oleh negara kah yang diuntungkan pada proses ini, atau kita sebagai wajib pajak yang diuntungkan? Cortex, sebuah nama yang akhir-akhir ini sering banget dibicarakan sama orang-orang di Indonesia. Barangnya sih kayak barang-barang asing. Cuma sebenarnya kita semua orang warga negara Indonesia wajib mengetahui dan memiliki Cortex ini. Sebenarnya Cortex ini barang apa sih? Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari Lingkungan Matius, Ci Eli. Selamat datang, Ci Eli. Hai, terima kasih sudah diundang. Thank you sudah datang ke Seksi Keadilan dan Perdamaian. Hari ini kita akan podcast bareng sama Ci Eli dari Paroki Pantai Indah Kapuk, Gereja Regina Coeli. Kebetulan ini adalah tamu ini sangat spesial karena memang pengurus kita juga, pengurus gereja juga. Sangat aktif di gereja, aktif di lingkungan. Kita lingkungannya sama ya, Ci ya? Sama. Kita lingkungannya sama, sering ketemu di acara Matius bareng. Iya. Nah, makanya waktu beliau bersedia untuk hadir, kita senang banget. Dan ternyata beliau ini adalah ahlinya Cortex. Ci Eli, cerita dulu dong background-nya Ci Eli sebenarnya apa sih? Kenapa sampai teman-teman memutuskan nih, teman-teman SKP, Eli aja deh yang kita panggil. Why? Kenapa Ci Eli yang dipanggil? Emang ada keahlian di bidang itu atau gimana, Ci Eli? Iya. Saya itu sebenarnya adalah seorang akuntan publik dan konsultan pajak bersertifikasi. Saya dari kantor akuntan publik Sriadi Eli Sugeng dan rekan di Jakarta, dan kita associate dengan Kudos International Network dari UK. Oke. Ya, kebetulan saya adalah partner di bidang pajak di kantor akuntan publik tersebut. Oke, jadi benar-benar sangat expert di bidang Cortex ini dong ya? Ya, itu memang pekerjaan saya sehari-hari sih. Oke, siap. Setiap hari. Ci, sebenarnya apa sih Cortex itu sebenarnya diangkatnya namanya dari mana? Apakah ini sebuah nama aplikasi atau apa? Kita benar-benar awam nih Rel ya. Nggak pernah denger kayak gitu-gituan, tapi memang harus dipaksakan. Sering dengar tapi nggak pernah ngurus nih. Ketahuan nggak lapor SPT. Aduh. Nggak apa-apa, masih keburu karena hari ini kita taping di bulan November. Benar. Ingat wajib pajak yang baik harus terakhir apa ya Ci? Bulan Juli ya? Kita terakhir kalau pribadi tuh bulan 31 April. Maret. Maret. Badan Awal. yang April. Badan yang April, 30 April. Jadi kalau kita orang pribadi nih, kita harus lapor paling lambat di 31 Maret 31 tahun Maret berikutnya. Tahun berikutnya. Ya. Kalau misalkan saya dan Aurel punya PT, apalagi sih CV, yayasan termasuk badan usaha juga. Termasuk. Termasuk yang harus Termasuk melaporkan berbadan SPT. hukum. Termasuk berbadan hukum. Itu di tanggal 30 April tahun berikutnya. 30 April tahun berikutnya. Iya. Oke. Kalau untuk pribadi itu tanggal 30 berapa tadi ya? 31 Maret. Iya. Oke.
Ya. Ingat loh, berapa bulan lagi nih? Masih ada waktu lah pokoknya Iya. ya. Iya. Kalau mau gue bantu isiin juga nggak apa-apa. Nanti hartanya Minta tolong kasih Ci Eli tau aja. Minta tolong Ci Eli aja. Ci, nanti bagi-bagi ya Ci ya. Cari order. Enggak. Oke, Ci Eli, Cortex itu apa sih sebenarnya Ci Eli? Jadi gini, Cortex ini sebenarnya baru saja dimulai 1 Januari 2025. Jadi baru, semua orang belum pernah melapor dengan Cortex. Nah, Cortex ini apa? Cortex ini sebenarnya sistem administrasi perpajakan. Sistem integrasi administrasi perpajakan. Jadi intinya adalah diintegrasi. Integrasi, oke. Yes, Apa yang integrasi. diintegrasikan dengan Cortex ini? Boleh Iya. coba dikasih tahu apa sih yang terintegrasi, apa aja gitu yang terintegrasi Iya. dengan sistem Cortex yang baru ini? Ya. Jadi apa yang diintegrasi? Kalau dulu kita melaporkan pajak, itu aplikasinya banyak. Ada ISPT, ada e-form, ada IPPH 21, ada IPPN, ada macam-macam. Jadi data itu di mana-mana dengan aplikasi yang berbeda. Sekarang Cortex itu digitalisasi semuanya. Kayak yang sekarang lah, yang canggih-canggih gitu. Sebenarnya Cortex itu dirancang itu untuk kecanggihan, untuk lebih efisien, lebih efektif, ya kan? Dijadikanlah di satu platform. Namanya Cortex. Di dalam ada apa? Di dalam ada semuanya. Jadi di dalam itu kalau kita masukin NIK kita aja, KTP. Jadi dia sekarang base-nya on KTP, nggak cuma NPWP. Lebih penting KTP. Kenapa? Karena KTP itu nyambungnya ke Dukcapil. Cortex itu sudah nyambung ke Dukcapil, nyambung ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Itu sudah nyambung semuanya. Sehingga pada waktu kita mau lapor atau mau menghadapi administrasi perpajakan, semua lewat Cortex. Sebenarnya dia canggih sekali. Cuman banyak orang nggak tahu aja. Jadi mesti disosialisasikan. Jadi sebenarnya kalau Cortex itu canggih banget dong ya, dan memang dibutuhkan untuk menggabungkan semua aplikasi jadi satu, nyambung sama NIK kita, dan akhirnya itu dipakai oleh negara kah yang diuntungkan pada proses ini, atau kita sebagai wajib pajak yang diuntungkan? Sebenarnya siapa JL yang diuntungkan? Ya, jadi yang diuntungkan semua pihak harusnya diuntungkan, nggak ada yang dirugikan, karena negara juga nggak pengen merugikan warga negaranya kan, gitu kan. Jadi sebenarnya ini memudahkan sih. Misalnya dulu kalau kita mau meminta surat keterangan fiskal mesti ke kantor pajak. Sekarang nggak usah, dari Cortex semuanya ada, online lewat Cortex, mengurangi kegiatan kita untuk ke kantor pajak. Jadi dulu kan apa-apa mesti ke kantor pajak, isi form. Sekarang semua form itu ada di Cortex. Tinggal isi aja di Cortex secara online, kemudian akan dijawab oleh mereka. Di situ ada trackingnya di Cortex itu. Seperti kita kalau kirim barang ke Tiki, lagi di sini, oh lagi diperiksa nih oleh petugas pajaknya. Kita dikasih tahu yang memeriksa siapa orangnya. Itu namanya trackingnya dia itu apa? Kasus Anda gitu. Atau surat Anda sedang di mana? Itu ada di Cortex. Jadi sebenarnya orang pada waktu mendengar Cortex, wah ini apa sih? Ini benda asing apa? Gitu. Karena dia belum pernah buka. Coba deh dibuka. Orang ada yang takut buka. Loh kenapa takut buka? Dibuka aja. Di dalamnya banyak kemudahan. Cuman awalnya memang namanya program baru kan. Kan mulai dari 1 Januari 2025. Servernya itu dipakai oleh seluruh negara. Satu negara. Pasti banyak kekurangannya banyak. Awal-awalnya itu memang banyak mengeluh karena servernya hang, karena muter-muter nunggu sampai berapa menit. Jadi kita itu sebagai yang di kantor, sebagai yang urus pajak, bagian perpajakan itu, ya pertama-tama pasti ada kesusahannya. Tapi belakangan ini dari Dirjen Pajak juga sudah perbaiki terus. Bahkan mereka itu Sabtu Minggu kerja terus, perbaiki sistem. Sekarang udah lumayan kok. Sudah oke. Udah lumayan. Jadi sebenarnya Cortex itu sebenarnya bagus ya kok ya. Iya. Jadi sebenarnya bagus, cuman memang masih ada error di saat karena sistemnya dipakai banyak orang gitu. Betul. ya. Jadi servernya itu terus ada perbaikan. Misalnya mungkin
mungkin waktu bikin program nggak kepikir gitu, ada peraturan ini, mereka menyesuaikan diri. Pelan-pelan itu sekarang udah, karena Cortex ini sudah dipakai loh. Iya. 1 Januari itu sudah dipakai oleh perusahaan-perusahaan. Jadi perusahaan yang tidak memakai Cortex nggak bisa jualan, Betul. nggak bisa keluar faktur pajak. Itu untuk perusahaan. Kalau misalnya dulu nomor faktur pajak mesti minta ke kantor pajak atau minta ke sistemnya yang bagian IPPN-nya. Sekarang nggak usah, di dalam Cortex udah langsung nomornya keluar sendiri, tidak berurut. Oh, jadi kita nggak perlu datang ke kantor pajak lagi untuk minta nomor yang sudah habis atau misalkan expired. Kadang-kadang kan direktur aja sampai harus menghadap ya. Iya, sekarang nggak usah. Untuk minta permohonan nomor faktur pajak PPN itu kan. Nggak usah. Mulai 1 Januari 2025 itu semua dilakukan oleh sistem Cortex. Jadi untuk badan usaha tidak perlu lagi datang manual seperti dulu lagi. Tidak usah. Oh, sebenarnya ini bisa jadi solusi juga dong ya buat Betul. perpajakan kita. Dan efisien. Pada waktu pemeriksaan nomor itu bisa menjadi masalah. Sekarang sudah enggak, karena keluar dari sistem. Kalau kita pemeriksaan pajak ya, terkadang sesuatu yang administratif itu menjadi masalah. Bisa kita bayar gara-gara kesalahan administrasi aja. Kalau sekarang dijadikan menjadi sistem integrasi, itu artinya sudah nggak ada masalah itu. Kalau pemeriksaan udah nggak ada, orang itu semua dilakukan oleh sistem, nggak ada kesalahan manusia lagi, mengurangi kesalahan manusia juga pada waktu dia input, ya kan? Iya. Iya. Berarti sebenarnya bagus ya Cortex tuh ya kok ya. Bagus. Tapi sebenarnya masih ada pro kontra loh. Sampai hari ini masih ada pro kontra nggak sih? Iya. Dan katanya Cortex itu awalnya waktu terlalu dipaksakan, servernya belum siap. Sampai sekarang juga katanya banyak yang error. Masih terjadi nggak, Ci? Sampai per hari ini nih. Hari ini kita taping di bulan November 2025. Udah mendekati akhir tahun. Berarti ini udah 11 bulan berjalan. Apakah masih muter-muter kayak gitu? Atau sudah lancar sebetulnya Cortex ini? Udah siap belum dipakai sama kita gitu loh? Sebenarnya Cortex ini sudah dipakai oleh badan dari 1 Januari 2025 sampai sekarang pun dipakai. Ya. Dan muter-muternya itu awal-awal muter-muter berat. Kemudian agak ringan dikit. Sekarang masih ada sih. Kalau saya bilang nggak ada, itu enggak. Oh. Masih ada, tapi jauh lebih baik daripada awal-awal. Gitu. Jadi masih ada misalnya satu orang dia muter-muter, orang lain nggak muter-muter. Ada yang begitu juga. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin servernya atau internetnya di masing-masing tempat juga bisa kan. Oh. Iya, itu banyak aspek, tapi tetap diperbaiki terus kok sama DJP, sama Dirjen Pajak juga, pihak pajak juga selalu memperbaiki. Karena kita kalau ada salah, kita bikin pengaduan. Ini hari ini salah nih, yang ini nih. Jadi kita bikin pengaduan, tujuannya apa? Supaya nanti kalau ada pemeriksaan, itu kita udah lapor, kita nggak didenda atas keterlambatan atau atas apa gitu. Itu lapornya ke siapa, Ci? AR? Lapornya pakai email, ada pengaduannya. Oh, ada pengaduannya. Ada. Jadi itu sebagai bukti kalau sampai nanti amit-amit terjadi Iya. denda. Ini loh Iya. Pak, kita sudah ngomong dari awal bahwa Iya. kita ada kendala di sini. Jadi itu merupakan untuk dua pihak juga. Dari pihak DJP mereka bisa memperbaiki, dari pihak kita dari keamanan kita supaya tidak didenda atau tidak dipersalahkan karena sistem yang salah. Oke, Celi, hafal nggak emailnya apa sih Celi? Boleh share nggak sih ke pemirsa kita? Iya, nanti mungkin ditaruh di bawah aja. Boleh nanti Saya taruh nggak di bawah hafal. ya, kita taruhin ini Iya. email untuk kalau misalkan terjadi error. Iya. Jadi kita email ke sana supaya. Iya. Tapi itu berarti center ya, Ci. Se-Indonesia emailnya sama. Se-Indonesia sama. Se-Indonesia emailnya sama. Nanti Iya. jadi kita komplain ke sana ya. Mencoba masuk ke dunia perpajakan Indonesia nih. Adulting ya, adulting. Adulting ya. Akhirnya meninggalkan masa teenager ya. Adulting nih. Oke, Cili, aku penasaran sih sebenarnya. Kenapa setahu aku di luar negeri tuh kayaknya nggak perlu ya buat mendeklar harta gitu, harta pribadi. Kenapa sih kok di Indonesia tuh orang harus mendeklar harta pribadi mereka sampai ke harta-hartanya, utang juga. Padahal sebenarnya yang dipajakin tuh cuma penghasilannya aja gitu kan. Boleh gak Ci tolong dijelasin kenapa sih gitu? Kenapa perlu kita declare harta pribadi kita gitu? Jadi begini, Indonesia itu kan negaranya besar ya, besar, pulaunya banyak. Jadi untuk supaya perpajakannya itu juga rapi, tertib, jadi bisa dikait-kaitkan, nggak gampang untuk lari gitu. Jadi harta itu di dalam Cortex kita itu nggak cuman lapor
penghasilan saja, tapi harus lapor harta juga, aset namanya. Kemudian kewajibannya. Kalau ada harta misalnya, saya beli rumah tapi KPR. Kalau saya lapor rumahnya aja, uang saya nggak cukup dong. Saya harus lapor saya punya utang juga. Uang ini saya dapat dari hutang. Saya hutang sama bank, nanti saya cicil. Gitu. Jadi kenapa harus lapor? Karena itu. Kalau di luar negeri enggak, mungkin itu karena kebijakan setiap perusahaan, setiap negara kan berbeda-beda. Jadi kita ya karena kita tinggal di Indonesia ya kita harus terima itu. Nanti kalau urusan kenapa nanti kita kasih masukan. Kasih masukan. Iya, ke negara. ke negara atau ke Direktorat Jenderal Pajaknya. Oke, soalnya banyak banget nih Ci yang menyambung Aurel katakan tadi ya. Gen Z itu terutama di TikTok, mungkin ini salah satu penyebab terjadinya kerusuhan dan demo kemarin ya, dan kerusuhan kemarin. Mereka menganggap Indonesia itu dikit-dikit pajak. Ini dipajakin, kita dapat pendapatan, udah dipajakin. Pendapatan kita beliin mobil, jadi kena pajak juga. Mobilnya jalan per tahun kena pajak juga, per 5 tahun ada lagi kan registrasi ulang. Nah itu apakah betul Ci di luar negeri yang seperti Aurel katakan tadi tidak seberat Indonesia? Dan kalau misalkan memang betul tidak seberat Indonesia, penyebabnya apakah memang Indonesia salah satu pendapatannya memang dari fiskal ini kah? Atau memang ada kebijakan apa sih asal muasalnya? Mungkin kan Ci Eli bisa share ya tentang sejarahnya perpajakan di Indonesia gitu loh. Iya. Oke. Jadi kalau mengenai perpajakan ya, setiap negara itu berbeda-beda. Ada yang namanya sistemnya worldwide income. Ya. Kemudian ada juga yang tidak worldwide income. Worldwide income itu begini. Kalau kita adalah warga negara Indonesia, penghasilan dari seluruh dunia harus dilaporkan di Indonesia. Kalau kita adalah subjek pajak Indonesia. Penghasilan dari seluruh dunia dilaporkan, kemudian dihitung ulang, tapi boleh dikurangi dengan pajak yang kita udah pernah bayar di luar negeri. Oke. Ya kan? Kan rate-nya nggak sama. Betul. Misalnya di Indonesia dari 5% sampai 35%. Di Singapura lebih kecil misalnya, sampai berapa persen. Di Hong Kong, di Amerika. Itu semua itu harus dilaporkan di SPT pribadi kita. Kemudian dihitung ulang semuanya pakai rate-nya Indonesia. Kemudian nanti boleh dikurangi dengan kredit pajak. Namanya kredit pajak. Kredit pajak adalah pajak yang sudah dibayar di luar negeri. Dipotong sama itu. Nah, sisanya dibayar lagi di Indonesia. Sisanya dibayar lagi? Dibayar lagi di Indonesia. Kekurangan selisihnya? Iya. Itu namanya worldwide income. Siapa? Negara mana? Amerika. Oke. Amerika menganut worldwide income, Indonesia menganut worldwide income. Tapi kalau kita di Singapura, di Hong Kong, itu enggak. Jadi ini berlaku untuk teman-teman WNI yang bekerja di Hong Kong, di Singapura gitu ya Ci? Iya. Jadi gini, kan bingung ya. Kalau saya tinggal di Hong Kong, saya bayar pajak di mana? Kalau tinggal di Indonesia, bayar pajak di mana? Ini satu pengetahuan ya. Jadi misalnya, ada peraturan pajak yang menetapkan berapa hari kita di dalam satu negara. Misalnya Niko kerja di Singapura. Kerja di Singapura berarti permanent resident Singapura. Tinggal di Singapura lebih dari 183 hari. Misalnya seperti itu. Maka kalau tinggal di luar negeri di satu negara lebih dari 183 hari menurut peraturan Indonesia sudah boleh mengajukan sebagai subjek pajak luar negeri. Ya, kalau mengajukan sebagai subjek pajak luar negeri, artinya cuman Singapura tok ya. Cuman Singapura tok satu. Artinya kita mengajukan lagi di Kortex. Saya mengajukan untuk menjadi subjek pajak luar negeri karena saya tinggal di luar negeri lebih dari 183 hari. Maka nanti keluar surat ketetapan bahwa enggak apa-apa, Anda menjadi subjek pajak luar negeri. Ya, kalau sudah menjadi subjek pajak luar negeri, artinya nggak usah lapor SPT lagi. Artinya dinonaktifkan di Indonesia NPWP-nya. Tapi apa efeknya? Subjek pajak luar negeri nanti kalau dapat penghasilan dari Indonesia, ya dianggap akan dipotong dengan PPh pasal 26. 26 itu adalah pajak atas subjek pajak luar negeri.
dianggapnya sudah jadi orang asing. Iya. Tarifnya berapa tuh, Ci? Kalau boleh tahu. Tarifnya 20% kalau tidak ada tax treaty. Kalau ada tax treaty kita mesti baca lagi tax treaty-nya. Wow, 20%. Internasional, iya. Gede ya. Ya sebenarnya nggak rumit sih, cuman ada administrasi yang harus diselesaikan aja. Oke. Gitu. Dan itu bisa di dalam konteks ini. Permohonan Bisa. itu bisa di dalam konteks ini. Bisa. Oke. Gitu. Ini untuk ketentuan yang di Singapura nih 183 hari berturut-turut atau boleh Dalam bolong-bolong setahun. gitu? Dalam setahun. Dalam setahun. Ngitungnya Oh. dalam setahun. Berarti most of the time dia ada di luar negeri gitu ya, Iya. di Singapura gitu Iya. misalnya. Tapi kalau misalnya ada satu contoh, misalnya Aurel. Aurel itu kerjaannya sekarang kan banyak orang kerjanya multi internasional gitu, multi country. Misalnya Aurel tinggal di Indonesia WFH, tapi dapat penghasilan dari Singapura, dari Amerika, dari Inggris, dari mana-mana. Kan sekarang WFH bisa di Iya. Iya, mana-mana. benar. Iya. Ya, di sana dipotong pajak juga pasti sama mereka. Oke. Ya kan? Kalau seperti itu Aurel kumpulin semuanya di Indonesia. Oh, terus satu lagi syaratnya, Aurel tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari. Berarti menjadi subjek pajak Indonesia. Heeh. Jadi itu penghasilan semua dikumpulkan di Indonesia, dijumlah, dihitung dengan tarif progresifnya Indonesia, kemudian bisa dikurangi sama pajak yang sudah dipotong di luar negeri. Oh. Minta aja buktinya dari IRAS atau IRS atau masing-masing negara punya kok formulirnya. Nanti itu formulir di attach di SPT. Oh, Gitu. oke. Menarik. Nah, pertanyaannya lagi nih. Kalau di Indonesia ini kan pajak progresif ya, tadi yang kayak Cieli bilang progresif. Iya. Buat teman-teman yang nggak tahu, ini pajak PPh 21 ya progresif atau enggak? PPH perorangan. PPh perorangan progresif gitu. Iya. Kalau di luar negeri tuh progresif juga gak sih? Sama, progresif. Bahkan ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah, tergantung negaranya. Kalau Gitu. misalkan di Indonesia tuh berapa paling progresif yang paling tinggi gitu? Indonesia itu ada 5%, dari 0 sampai 60 juta 5%. 60 juta sampai 250 juta itu 15%. Sorry. Ya, kemudian 250 sampai 500 itu 25%. 500 sampai 5M 500 itu sampai 30%. Setahun ini, Ci? Ya? Setahun. Disetahunkan dulu. Setahun. Ya? Oke. Di atas 5 miliar 35%. Setahun. Oke, untuk pajak yang dipotong di progresif ini berarti untuk cashnya doang yang dipegang di akhir tahun atau gimana sih Ci cara patokannya ini nih? Bukan, Nah, ini bukan. nih bukan yang Bukan gitu. Oke. Jadi pajak itu dikenakan atas penghasilan. Pajak penghasilan namanya ya. Atas penghasilan, bukan atas harta, bukan. bukan. Oke, Bukan. penghasilan. Atas penghasilan. Jadi penghasilan, kalau penghasilan tahun itu ada segitu, ya bayar pajaknya progresifnya segitu. Walaupun uang dari penghasilan itu juga dipakai diputer atau walaupun si uang dari penghasilannya itu tuh tetap diputer untuk usaha misalkan, tapi tetap hasil dari omset berarti atau dari gimana? Dari penghasilan tuh macam-macam ya. Penghasilan tuh macam-macam di Indonesia ini. Penghasilan itu ada yang penghasilan dari sebagai karyawan, Oke. gaji. Gaji. Itu penghasilan. Misalnya sewa, itu juga penghasilan. Tapi sewa juga macam-macam. Kalau sewa itu sewa rumah, sewa properti, itu pajak penghasilannya final 10%. Itu nggak usah dihitung lagi progresif. Tapi kalau menyewakan mobil misalnya, itu tidak final. Itu harus ditambahkan di penghasilannya ini. Oke. Gitu. Tapi terus kemudian ada penghasilan dari mana lagi? Kalau penghasilan jual baju misalnya. Iya. Jual baju tergantung. Kalau bikin pembukuan ya nanti dihitung pembukuannya. Tapi kalau nggak bikin pembukuan ya semuanya dimasukin. Bisa pakai UMKM kalau baju, kalau dagang. Jadi kita mesti memisahkan apakah ini dagang atau penghasilan jasa atau penghasilan apa. Kalau dagang ya dari keuntungan gitu. Kecuali UMKM kalau UMKM kan final 0,5% dari penjualan, bukan dari keuntungan. Dan dengar-dengar 0,5% itu katanya udah nggak ada batas waktu ya, Cieli ya? Itu Mau dibuat seperti itu kah? iya, itu dari medsos, tapi peraturannya belum keluar. Tapi kan Cieli kan lebih aktif karena terlibat Iya. langsung di bidang industri ini kan. Iya. Kita kesampingkan medsos. Apakah ada statement resmi dari teman-teman kantor pajak yang selama ini Cieli ketemukan
ini akan diberlakukan ke depannya, tapi tinggal menunggu keputusan gitu. Tidak ada sih, Belum ada ya? Belum. Yang ada itu yang sampai 2029 ya. Itu kan dari Bapak Menteri sendiri yang bilang, tapi kan belum keluar. Peraturannya sampai sekarang belum keluar secara resmi. Kan kita itu harus ikutin peraturan. Kalau dari berita-berita itu tidak berlaku. Itu hanya jadi kita tunggu rumor. aja peraturan. Kalau berita-berita hanya rumor. Iya. Kalau peraturannya belum keluar berarti belum berlaku gitu Belum ya, berlaku. masih rumor. Karena banyak banget yang nanya sama SKP nih. Banyak banget yang nanya SKP terkait masalah peraturan itu. Iya. Di SKP ini kan juga ada bidang hukum ya, Ci. Iya. Mereka mempertanyakan kapan diberlakukan. Nah, ini kita belum bisa jawab nih sampai sekarang. Iya. Nah, ini mudah-mudahan kita hari ini terjawab dengan Sedang menghadirkan Ci Eli ke sini. Berarti memang yang harus ditunggu adalah peraturan resminya. Betul. Berupa apa? Peraturan menteri, SKB menteri, atau Nanti tinggal kita tunggu. biasanya apa sih, Ci? Keluarnya PMK dari- biasanya, peraturan PMK. Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Macam-macam, Keuangan. ada peraturan pemerintah, ada PP. Ya, Gitu. karena di paroki kita banyak banget nih, Ci, yang suka jualan gitu kan. Ya Iya. mungkin suaminya sudah punya penghasilan, atau misalkan dia sudah tidak aktif lagi, mungkin pensiunan, di akhirnya berdagang UMKM. Iya. Nah, itu yang dari tarifnya 1% jadi 0,5. Iya. Tapi akhirnya kan orang pribadi cuma boleh 7 tahun ya kalau nggak salah. Iya, tadinya 7 tahun. Secara peraturan yang sekarang ini Secara 7 tahun. peraturan. Tapi kan dengan ini mudah-mudahan ya jadi stimulus untuk ke depannya ya. Iya, betul. Oke. Genzi gimana, Genzi? Ada yang mau ditanyakan lagi kan? Ini Aduh. Genzi paling banyak nih teka-teki terkait masalah pajak. Dan Genzi tuh baik banget loh di paroki kita. Iya. Di paroki kita tuh baik banget. OMK makin bertambah terus kan kita liatin Iya. ya. Dan mereka itu harus melek pajak ya, harus mau. Artinya gini, mau Adulting. nggak mau, Adulting. mau nggak mau harus mau. Kenapa? Karena pajak itu akan nempel sama kita seumur hidup. Pajak itu ya, misalnya orangnya ini yang bersangkutan wajib pajaknya meninggal saja, kalau hartanya belum dibagi ke ahli waris, itu tetap hidup. NPWP-nya tetap hidup. Menurut pajak dia tetap hidup. Hidup. Oke. Misalnya nih ada seseorang udah meninggal dunia, dia punya rumah. Rumahnya belum dibagi ke ahli waris, kemudian dia menyewakan rumah itu. Nah, penghasilan atas rumah itu masuk kemana? Masuk ke NPWP yang orang yang udah meninggal ini. Wah, ini Itu namanya warisan yang belum dibagi. ini daging nih buat teman-teman ya. Jadi kalau Iya. misalkan hartanya belum dibagi, berarti NPWP orang yang meninggal itu masih hidup ya. Masih hidup, tidak bisa Menurut pajak. dimatikan. Oke. Iya, kita mengajukan ditolak. Berarti benar-benar harus hartanya bersih dulu, nggak ada nama Iya. atas nama si almarhumah Iya. ini ya, baru bisa NPWP ditutup gitu. Betul. Wah, menarik Gitu. sih. Kalau enggak nanti gimana coba? Kalau misalnya dijual, ya validasinya kemana? Oh Orangnya iya udah iya nggak ada. benar Orangnya udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada, Hukum benar. lagi kan? Tapi kalau misalkan nih, ini pertanyaan penasaran nih ya, Ya. Cia. Kalau misalkan menurut NPWP yang meninggal ini masih hidup gitu ya, tanda kutip masih hidup ya. Berarti lapor pajak, dia tetap harus lapor pajak penghasilan Lapor. nggak? Tetap lapor. Lapor. Karena kan dari harta itu, dari aset itu kan juga ada penghasilannya kalau disewakan. Tapi kalau nggak disewakan ya nggak apa-apa, lapor penghasilannya nihil. Tapi tetap nggak bisa tutup. Nggak bisa tutup sebelum itu dibagi. Oh, Gitu. Jadi pantes. yang ada di dalam SPT-nya berupa aset itu termasuk hutangnya berarti kan? Iya. Kalau secara hukum hutang juga harus dibebankan ya? Iya Iya. benar, Ke ke ahli ahli waris waris, ya. benar. Ahli waris. Ha-ha. Itu harus dibagi. Iya. Oh, oke. Itu dibagi dulu bersih, baru Baru- kita mengajukan penutupan NPWP, penghapusan NPWP namanya, baru dihapus. Nah, Nanti keluar surat. Kalau dilimpahkan ke pasangan, misalkan suami yang meninggal ke istri atau istrinya dilimpahkan ke suami, Dulu bisa, tapi sekarang dengan Cortex harus dihapus. Jadi istri bikin lagi NPWP baru. oh sekarang dengan Cortex jadi tidak bisa melimpahkan seperti itu. Enggak. Jadi harus Nggak otomatis, dulu nggak otomatis. Dulu kan bisa ada NPWP bersama juga ya kalau nggak salah. Sekarang udah nggak bisa tuh, Celi. Nggak bisa kalau orangnya meninggal. Kalau orang yang meninggal. Iya. Kalau untuk ibu rumah tangga yang biasanya sudah tidak punya penghasilan, apakah boleh sama seperti dulu NPWP ngikut suami aja? Boleh, masih boleh. Boleh. Kalau orangnya masih hidup, suaminya masih hidup, boleh. Tapi amit-amit jika tiga pasangan yang memiliki penghasilan ini meninggal, berarti istri harus mengajukan NPWP baru Iya. yang sudah ada di dalam NPWP dan SPT-nya suami dilimpahkan, Iya. dioper kepada istri, Iya. baru itu dinonaktifkan. Iya, betul. Oh gitu sekarang caranya. Oh, menarik sih. Ini kalau misalkan boleh tahu nih, Iya. untuk penutupan NPWP tuh setelah ini ya, setelah tadi yang utangnya udah dibersihin,
terus aset-asetnya mungkin sudah dibalik nama ke ahli waris, itu penutupannya tuh lama gak sih pengajuannya itu, atau 6 bulan. proses apa 6 bulan? Kenapa tuh Ci? Kira-kira ada filosofi di balik 6 bulan itu gak? Kenapa harus 6 bulan gitu? Apakah apa yang ada yang harus dicek kah atau apa gitu? Iya, pasti. Sesuatu tuh kalau di pajak itu pasti diklarifikasi, diverifikasi dulu. Apakah ini benar orangnya udah meninggal? Gitu kan ada kan surat akte kematian kan ada semuanya. Terus dia cek dulu apakah ada harta yang atas nama yang bersangkutan. Kalau hartanya udah nggak ada semuanya, udah dipindahkan ke ahli waris, ya enggak apa-apa ditutup. Pasti ada waktu lah untuk verifikasi itu. Oh, jadi 6 bulan itu benar-benar untuk si pihak dari perpajakan untuk memverifikasi Iya. memverifikasi apakah benar itu harta-hartanya sudah beralih ke ahli waris gitu ya. Apakah benar ini sudah meninggal gitu ya. Iya, Ya betul. Terus saya mau menekankan sekali lagi ya. Terkadang yang apalagi yang Gen-Z nih. Nah, Gen-Z. Gimana nih? Kalau ngisi SPT males ngisi harta. Artinya gini, dia punya nih bank BCA misalnya ada saldo segini, atau dia punya mobil atau punya motor, beli motor, dan diisi hartanya. Yang diisi cuma penghasilannya aja. Ya udah, yang penting saya lapor. Nihil. Itu salah besar. Kenapa? Sekali kita nggak lapor, itu nanti tahun depannya bingung. Loh, kok tiba-tiba ada duitnya? Kok tiba-tiba ada harta ini dari mana? Kita harus urut lagi loh pembetulan dari yang kemarin-kemarin itu. Nah, ini kasus saya dipanggil sama surat cinta dari pajak tuh waktu itu. Iya. Kami 1 tahun waktu itu saya pernah kami 1 tahun Iya. nggak lapor mobil waktu itu atas Iya. nama saya. Iya. Dihitung progresif loh. Dihitung progresif. Deg-degan banget bayarnya. Nah, Iya. sekarang gini Ci, dengan Iya. kasus Aurel kayak gitu ya, anggaplah masih banyak orang-orang lain di paroki kita. Dia umur misalkan udah 21 tahun sekarang, tapi dia tidak pernah melaporkan SPT sebelumnya. Iya. Langkahnya apa Ci? Anggaplah belum punya mobil, dia baru punya motor 1, handphone sama tabungan. Income-nya mungkin selama ini freelance, kerja bantu wedding organizer, kerja bantu IO, kerja bantu ya mungkin sekarang banyak pendapatan dari Freelance, afiliator ya, TikTokan gitu ya. Iya. TikTok afiliator ada pendapatan, itu kan sebenarnya udah dipotong pajak. Iya. Sama TikToknya, sama Tokopedia-nya misalkan. Iya. Tapi belum pernah punya NPWP, Ci. Sekarang harus gimana? Ci? Ya, oke. Untuk yang belum punya NPWP, ya daftar NPWP. Karena kan kemarin-kemarin belum punya NPWP. Nggak bisa toh. Daftar NPWP, jadi pada waktu dia pertama kali mengisi SPT, itu hartanya diisi semuanya. Boleh? Ditulis semuanya. Boleh. Oke. Daripada salahnya sampai kapan gitu kan. Dosa yang lalunya gimana nih, Ci? Ini kan ya kasar ya, ini kan dosa gitu kan. Dosa yang terjadi di perpajakan. Ini solusinya gimana, Ci? Langsung masukin semua? Atau kita... Enggak, yang perlu dimasukkan adalah harta dan penghasilan tahun itu aja. Tahun itu lalunya pada ada waktu penghasilan ini? Iya, itu nggak bisa karena nggak dia bisa. tidak mempunyai NPWP. Oke. Gitu. Di tahun ini dia harus masukin, hari ini misalkan per November ini dia punya NPWP. Iya. Berarti nanti di 2026 ketika 30 Maret Iya. dia harus memasukkan pendapatan dia selama 2025 beserta harta yang sudah dia miliki. Iya. Meskipun pendapatannya misalkan Ci, katakanlah 1 bulan hanya dapat sekitar 4 juta. Ya. Tapi ternyata di 5 tahun yang lalu mereka sudah punya pendapatan lumayan. Sampai punya mobil nih di 2024. Iya. Itu nggak apa-apa tuh Ci. Ya. Masukin aja Bukan mobil. nggak apa-apa ya. Jadi Nah. bukan nggak apa-apa. Kita harus cari solusi. Oke. Kalau kita kebelit-belit dengan benang kusut, hidup kita itu tidak akan selesai. Oke. Mau selesai sampai kapan? Ya udah, tahun itu isilah daftarlah, isilah penghasilannya, isi aja harta yang dia punya apa. Oke. Ya, nanti kalau ada pertanyaan dari orang pajak baru diselesaikan. Jadi nanti pasti kalau misalnya ada surat SP2DK, kenapa kamu kok tiba-tiba ini? Ya ngaku aja, nanti kalau ada yang harus dibayar ya tinggal dibayar. Daripada nggak selesai, nggak ada titik awalnya, itu nggak ada starting pointnya, nggak ada. Kita harus berani untuk mengadakan starting point dong. Mumpung belum benang kusutnya makin kusut. Iya, betul. Jadi Starting lebih baik pointnya harus sekarang- dibuat. Oke. Nah, ini juga pertanyaan penasaran lagi nih, Ci. Kira-kira Ya. apa yang perlu diperhatiin sama orang-orang yang baru pertama kali mau bikin NPWP nih? Lapornya tuh, kata orang-orang tuh lapornya mesti gede-gede dulu lah atau apa. Itu
sebenarnya apa sih yang perlu diperhatikan waktu pertama betul. kali? Iya kan? Betul mitos zaman dulu ya. Iya, harus langsung gedein dulu. laparnya dia. gedein dulu gitu. Jadi besok kalau mau beli sesuatu langsung Apa gitu. udah ada gitu loh. Itu gimana sih Ci, coba dijelasin kenapa sih kok ada sih mitos itu tuh? Kenapa kok kita pertama kali lapar harus gede apalah itu. Nah, itu kenapa tuh? Sebenarnya bukan begitu sih, yang benar ya. Yang benar kita gimana mau pakai tuh? mitos atau yang benar? Itu kan mitos. Iya. Ya, yang benar adalah laporkanlah apa adanya. Apa adanya aja. Karena apa? Karena setiap manusia itu sepengalaman hidup saya, kalau sesuatu tuh disimpan-simpan, nanti pasti ketahuan juga. Pasti ketahuan. Bom waktu itu ada. Terus apes-apesnya orang itu ada. Jadi mendingan apa adanya aja. Kalau misalnya ada tambah ya tambahkan. Tapi kalau nggak ada ya nggak usah ditulis gitu. Jadi maksudnya jangan gini. Misalnya nih baru punya NPWP, dia baru pulang lah dari luar negeri, ya kan? Misalnya dia sekolah di luar negeri, terus dia pulang, dia mau bikin NPWP, mau bekerja di sini. Tulis aja kemarin dia penghasilan di luar negeri berapa, yang dia udah pernah. Tulis aja itu yang dimasukin ke sana. Itu. Jadi ada alasannya. Pada waktu ditanya, kok kamu tiba-tiba punya uang segini banyak? Oh iya, saya pernah kerja di luar negeri pada waktu sebelum saya punya NPWP. Buktinya ada. Harus dibuktikan loh. Buktinya ada, ini penghasilan saya. Gitu. Oh, jadi jangan yang nggak ada diada-adain gitu iya, ya. Kalau nggak ada diada-adain, nanti ditanya bingung, bayar juga pajaknya sama aja. Gitu. Jadi kalau yang mitos dulu kan yang kita lagi ngomongin mitos dulu ya Ci ya. Iya. Mesti gede. Itu tuh apa pro kontranya orang kalau lapar pertama tuh gede atau kecil tuh ngaruhnya di mana sih gitu? Iya, karena begini, aset itu, jadi gini, Indonesia itu kan ada penghasilan aset sama kewajiban waktu bikin SPT kan. Aset itu mahal banget loh. Aset itu ada karena ada penghasilan. Benar. Kalau tidak ada penghasilan, aset itu nggak ada. Kalau tiba-tiba aset itu ada, berarti pajaknya belum dibayar. Atau misalkan warisan. Benar. Dari Iya. cara berpikirnya begitu, atau warisan. Cara berpikir pajaknya kayak gitu ya. Asetnya Iya. ada tapi uangnya dari mana gitu ya. Iya, asetnya ada, uangnya dari mana? Berarti ada penghasilan yang belum membayar pajak gitu. Makanya kalau asetnya diisi banyak-banyak, berarti ini adalah berharga banget. Pajaknya udah dibayar ini. Asal nggak ketahuan, kalau ketahuan disuruh bayar. Tapi kalau misalkan kita bisa membuktikan oh pajak ini hibah gitu atau pajak ini dari orang tua saya atau pajak ini warisan gitu, itu sebenarnya nggak ada masalah. Jadi gini, mengenai warisan sama hibah ya. Iya. Ini ada ininya ke hukum. Hibah di Indonesia itu ada aturannya, nggak sembarangan kan? Yang tidak membayar pajak. Tapi kalau hibah dari mana aja ya enggak apa-apa, asal bayar pajaknya. Oke. Ya kan? Apa hibah yang tidak membayar pajak itu harus dari orang tua ke anak. Jadi harus ada syaratnya harus dari orang tua ke anak. 1 derajat ya. 1 derajat. Dan dari anak ke orang tua Anak juga. ke orang tua, pokoknya 1 derajat bolak-balik. Oke. Itu namanya hibah. Ya kan? Ada syaratnya tapi kalau misalnya hibah itu pada waktu dia membagikan hibah itu ada hubungan istimewa. Hubungan istimewa misalnya di perusahaan, anaknya punya saham, bapaknya juga punya saham, itu namanya hubungan istimewa. Itu hibahnya juga bisa kena pajak. Oh. Jadi mesti hati-hati. Jadi tidak serta-merta 1 derajat itu ya Iya. sebenarnya ya. Iya. Oh, Bedanya oke. apa hibah sama waris? Kalau hibah orangnya masih Ada. hidup. Masih ada. Kalau waris orangnya sudah meninggal. Oke, jadi kalau misalkan berarti nggak bisa ya kita embel-embel lapor pertama kali aset saya banyak terus saya bilang hibah itu nggak bisa juga ya? Iya. Atau gimana nih? Jadi hibah itu juga harus dibuktikan. Di SPT bapaknya ada nggak? Oh iya, jangan Ya tiba-tiba kan? ada ya. Iya. Kalau di SPT bapaknya nggak ada, ya sama aja bayar pajak lagi. Dari Berarti mana dapatnya itu ya? Tetangga kah? ya seperti itu. Jadi mesti cek. Waris pun begitu. Di SPT yang meninggal ada nggak harta itu? Kalau kita ngomong iya itu kan warisan dari bapak gue, tapi di SPT-nya bapaknya nggak bikin SPT atau apa, itu juga kena Nggak bisa pajak. ya. Dianggapnya sebagai aset baru lagi tuh ya? Dianggap. Kalau selama ini bapaknya tidak punya SPT itu. Ya, dianggapnya penghasilan. Dianggapnya sebagai penghasilan. Iya, bayar pajak progresif. Waduh, deg-degan tuh. Tapi Kalau pajak- benar kata Cieli, lebih baik berobatnya sekarang. Benar. Sebelum benangnya makin kusut. Benar. Jadi Iya. untuk tahun ini mudah-mudahan para wajib pajak di paroki
Pantai Indah Kapuk nih. Iya. Kalau bisa mulai gabung. Dibener-benerin deh. Dibener-benerin. Apply Cortex-nya kemana sih, Ci? Apply Kalau kita Cortex-nya? punya NPWP nih, kita kan apply NPWP sekarang bisa online katanya kan. Setelah punya NPWP, terus untuk ambil aktivasi Cortex-nya di mana? Orang pribadi? Iya, di website. Di website bisa langsung? Langsung. Nggak usah datang ke kantor pajak? Nggak apa-apa? usah. Oke. Langsung dari website. Oke, hari ini juga kebetulan Ci Eli sudah punya ini nih, sudah bawain kita materi Bahan nih, bahan Cortex-nya. Ini kita coba langsung lihat nih ya. Ya. Nah ini contohnya nih, Ci. Ya. Aktivasi gimana nih? Gimana nih, Ci? Ya, nanti isi di login. Barang apa ini? Ini adalah websitenya Cortex. Oke. Nanti www-nya kita tulis di bawahnya ya. Oke. Sorry, sebelumnya dulu. Ya. Nah, kita kan akan keluar di sana, masukin NIK aja, KTP aja yang dimasukin. Di ID pengguna? ID pengguna. Oke. Masukin NIK, kemudian masukin kata sandi. Kalau misalnya kan kata sandi nggak ada, berarti nanti lupa kata sandi. Ya, pemilihan bahasanya Indonesia harus masukin 660492. Nah, itu nomor 2, ada permohonan ubah kata sandi, terus tujuannya untuk apa, harus masukin captcha. Ini ada sih, ini ada ininya, ini harus ada panduannya ya. Panduannya ada. Kalau untuk yang Kemudian pertama login. apa harus klik yang itu, Ci? Aktivasi akun wajib pajak. Betul, Itu yang aktivasi harus akun, aktivasi dulu. ya akun wajib pajak. Terus pengguna kemudian baru login. daftar di sini. Iya, jadi Oke. gini, jadi ada 2 macam. Ada yang dulu sudah punya DJP online. Iya, dulu Oke. PDJP Ada yang online. baru, ya Oke. kan? Kalau baru aktivasi dulu. Kalau yang dulu itu tinggal Tinggal. ID-nya, nick-nya diisi, kemudian kata sandinya bilang aja lupa Forget kata password sandi, gitu ya. forget. Ah. Nanti kita kembali ke email yang dulu di DJP online kan kita punya email. Oke. Lihatlah email di sana, buka, bikin password baru. Oke. Ya, Oke. bikin password baru, kemudian masuk lagi ke sini. Oke. Oke. Kalau aktivasi Cortex yang bawah itu tinggal aktivasi aja. Itu untuk pengguna yang baru. Pengguna yang baru. Oke. Ya. Kemudian next coba. Wow. Nah, ini kan untuk dapat mengubah password silakan klik tautan di bawah ini. Ya. Nanti Jadi dia nanti ke email. Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem. Nanti new passwordnya apa, confirm passwordnya apa. Disuruh bikin new password. Jadi DJP online yang lamanya nggak kepake lagi. Kita bikin new password untuk Cortex. Oke. Ya, next coba. Ini yang tadi ya. Nanti masuk lagi ke sini. Oke. Nah, nanti setelah masuk, cuman gini aja cara bikinnya gitu. Nanti di dalam itu banyak data-data pribadi udah masuk semuanya. Hebat ya berarti ya Cortex tuh Iya. udah. Iya. Kalau Terintegrasi. ada masalah, ini kenapa saya kasih ini? Halo Dukcapil. Kalau NIK kita itu tidak divalidasi oleh Dukcapil, belum divalidasi. Jadi validasi itu artinya antara Dukcapil dengan kantor pajak nyambung. Tuker-tukeran data. Belum nyambung, belum Iya, belum terintegrasi. Oke. Itu kita mesti ke Dukcapil. Kita bilang kenapa kok saya nggak nyambung. Biasanya gini, misalnya Maria Magdalena di NPWP-nya, di NIK-nya M Magdalena gitu. Oh. Ada yang nggak match. Nah, kalau kayak gitu lapor ke sini dulu. Lapor ke Dukcapil dulu. Iya, soalnya sekarang setahu saya kalau di Cortex tuh sampai titik, koma, Iya, spasi harus sama. persis ya. Namanya juga sistem. Ya Jadi kan? nggak bisa kalau Iya. beda sedikit ya. Iya, kalau NIK tidak ditemukan maka ke sini. Ini WA nih ya, Celi ya? Iya, Dari WA ini ya? iya. Atau telepon 1500537 itu. Oke. Ya. Itu ada hotline-nya di situ, nomor WA-nya banyak sekali. Iya. Ini Dukcapil untuk seluruh Indonesia atau seluruh Indonesia atau Seluruh Jakarta Indonesia. doang? Seluruh Indonesia. Iya, Jadi seluruh siapapun yang kebetulan nonton Iya. ini di YouTube meskipun bukan paroki Pantai Indah Kapuk Jakarta bisa kontak ke sini juga ya? Iya, Oke, bisa. oke. Gitu ya. Terus satu lagi, dengan kita mempunyai Cortex pribadi, kalau kita punya kita itu ke perusahaan, kan perusahaan juga punya Cortex ya. Sekarang untuk masuk ke perusahaan, Cortex perusahaan itu ada yang namanya PIC. Jadi Oke. Cortex itu sudah menunjuk PIC dulu, nggak sembarangan kan? Nggak sembarangan bisa masuk ke Cortex perusahaan. Jadi PIC-nya siapa? PIC-nya adalah pengurus, direktur, komisaris, Oke. salah satu direktur utama biasanya dari PIC. Konsultan pajak nggak boleh?
Nggak boleh. Karyawan bagian keuangan nggak boleh? Jadi PIC dulu masuk. Oke. PIC mengatur role aksesnya. Oke. Jadi seperti kita pakai program komputer itu, program aplikasi-aplikasi sistem-sistem itu ada role akses. Misalnya Niko sebagai direktur utama. Ini memberikan akses kepada bagian pajak untuk melakukan pelaporan dan penyetoran PPh 23. Siapa aja itu bisa diatur di dalamnya role aksesnya. Konsultan pajak mau dimasukkan bisa juga. Jadi nanti di dalamnya ada PIC. Yang penting penanggung jawabnya tetap harus yang tertulis di akte notaris itu komisaris atau direkturnya. Iya. Oke. Ini buat teman-teman di SKP nih ya, ini juga salah satu yang harus diperhatikan nih Celi. Ya, betul. Hati-hati dalam memberikan role akses. Betul. Karena kalau sampai anak karyawan atau misalkan role aksesnya diberikan itu melakukan kesalahan atau tindakan mengacu kepada arah pidana, yang kena adalah PIC-nya, direkturnya atau komisarisnya. Iya. Kita udah warning dulu, Ci. Takutnya ntar tiba-tiba ada yang kontak kan, konsultasi. Pak, saya kena pidana karena anak buah saya gini. Waduh, pusing banget saya. Nah, ini pertanyaan lagi nih. Ini pertanyaan lagi. Iya. Ganti PIC-nya gimana? Misalkan udah dikasih ke karyawan atau ke direktur keuangan, terus udah gitu mungkin masa jabatannya habis atau mungkin mau diganti. Itu nanti ganti PIC untuk perpajakannya ini gimana? Dari Cortex lagi. Dari Cortex lagi bisa untuk mengganti PIC? Iya. Atau harus ke kantor pajak? Dari Cortex. Dari Cortex semuanya bisa. Dari Wah, Cortex. berarti canggih ya. Semuanya udah pakai sistem soalnya ya. Iya. Berarti kantor pajak setelah Cortex ini berjalan udah langsam, ini kan masih agak turbulensi ya, Celi ya. Iya. Kalau sudah lancar, sebetulnya kantor pajak sudah hampir tidak ada fungsinya dong ya. Bukan tidak ada fungsi, mungkin lebih kepada kita itu nggak perlu sering-sering datang ke kantor pajak. Betul. Kan kalau dulu kan kantor pajak kayak pasar, rame banget. Betul. Sekarang kalau misalnya tahu ada surat cinta dari kantor pajak kan SP2DK. Oke. Dulu kan dikirim. Sekarang SP2DK itu bisa keluar sendiri di Cortex. Sudah masuk di Cortex. Oh. Dijawabnya juga di Cortex lagi. Tapi dikasih notifikasi di email? Iya. Atau gimana? Kan dikasih notifikasi. Nggak semua orang tiap hari bawa Cortex ya soalnya ya. Ya. Oh, tapi kan Cortex itu setiap hari dibuka sama yang ini kan, yang bikin faktur pajak. Nanti dia ada notifikasi di dalam Cortex-nya. Oh. Di dalam Cortex-nya ada notifikasi. Oh, ada surat nih. Surat dari kantor pajak, surat SP2DK, surat ketetapan pajak, surat hasil pemeriksaan, semuanya lewat Cortex sekarang. Ci, ini baru kejadian nih. Minggu lalu saya dihubungin sama AR. Iya. Di perusahaan saya. Ngantar SP2DK, itu kenapa nggak lewat Cortex aja langsung? Ya, itu mungkin SP2DK yang lalu-lalu ya. Kalau SP2DK yang baru, yang 2025 ini, itu semua lewat Cortex. Kalau tahun 2021, 22, 23 masih pakai manual. Oh, oke. Jadi ini selama nanti besok berjalan pun Cortex kalau misalkan ditemukan sebelum 2025 ini berarti tetap AR akan mengantar secara manual. Iya. Jadi jangan suzon dulu nih ya sama petugas pajak ya. Iya. Kalau misalkan ada yang datang berarti memang yang sebelum Cortex berjalan berarti. Betul. Karena kan dia ada mulainya dari kapan. Kalau misalnya sekarang ada surat nih, sekarang kan banyak surat mau dinamisasi PPh 25 gitu. Nah, karena tahunnya di 2025, maka masuk di Cortex. Ditanggapinya lewat Cortex gitu. Wah, ini sih isinya daging ya. Seru banget ya. Kita seru daging. banget, tapi aduh, benar-benar akhirnya kita mudah-mudahan ada episode kedua Celi dan mudah-mudahan Celi masih mau bergabung lagi di podcast ini, mengabdi lagi, memberikan pelayanannya kepada paroki Pantai Indah Kapuk. Tapi hari ini harus terpaksa banget harus kita sudahi karena soalnya memang durasi juga. Durasi, iya. Dan kita juga terbuka loh buat teman-teman paroki yang misalkan masih penasaran dengan apa yang Cieli tadi sampaikan, kita bisa bikinin episode keduanya. Atau mungkin punya pertanyaan mungkin ya bisa dihubungin ke RC911 ya, Kok ya? Boleh juga, asal Mas Emilio-nya siap gitu kan dengan segala pertanyaan Cortex ini kan lumayan ngejelimet ya. Mudah-mudahan Cieli juga, apa kita tarik aja Cielinya ya. Jadi SKP ya. Jadi SKP ya. Jadi the man behind RC911 juga. Jadi nanti termasuk tim yang akan membantu menjawab. Itu kan namanya pelayanan nih Ci ya. Semua juga kita gado-gado udah nih. Boleh. Oke. Makasih banyak Cieli atas kehadirannya hari ini. Pengabdiannya juga buat paroki Pantai Indah Kapuk. Rata-rata semua orang kenal lah Cieli ini ya. Udah orang lama banget di gereja kita ini. Oke, dari kami sekian seperti itu yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman paroki Pantai Indah Kapuk.
mudah-mudahan juga ilmunya bertambah dengan adanya perbincangan kita dengan Ci Eli ini gitu. Ya. Jadi, Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. berikutnya. Dadah. Thank you, bye-bye.